Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Alhamdulillah, peserta kajian online rutin Harps Ahad pagi. Alhamdulillah pagi ini kita masuki kajian yang ke-25. Yang hari ini kajian kita kedatangan tamu yang cukup spesial ya. Atau sangat spesial ya. Gak boleh nilainya cukup. Ya. Biasa. Hari ini kalau gitu kita ketemu sama pemateri yang biasa spesial. Ya, kali ini dengan kajian kita hari ini membahas tentang masih pandemi, karena hari ini memang pandemi masih menjadi buah bibir di mana-mana, dan hari ini kita membahas topik yang cukup menarik, yaitu bersinergi mengatasi pandemi atau bersinergi mengakhiri pandemi, atau gimana lah nanti kita kembangkan materinya. Hari ini bersama dengan Dr. Koko, salah seorang dokter influencer yang cukup kita kenal ya. Jadi bagi yang aktif di media sosial, mungkin sudah cukup kenal dengan Dr. Koko. Mungkin saya kenalkan sedikit ini, saya sambil share screen. Belum kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Dikit lagi kayaknya mau. Masih jalan. Masih. Problem jaringan. Itu apa ya? Kenapa? Yang mau di-share itu apa ya? Nggak ada. Ini cuma profil. Kalau CV nggak usah menurutku. Ya. Nggak ada. Ini cerita-cerita aja. Oke, baik. Nah. Oh, itu dari LinkedIn. Ya, dari kita cuma lama nggak perbarui LinkedIn-ku. Ya. Ini kalau kita bicara Dr. Koko, ini beliau lahir di Makassar ya? Ya, Koko, ya? lahir di Kabupaten Bone namanya. Kabupaten Bone, oke. 4,5 jam lah dari Makassar. Ya. Jadi beliau lahir di Makassar pada tahun, saya nggak sempat nyari-nyari tanggalnya nih. Itu udah 36 tahun, sebentar lagi 36 tahun yang lalu. Sebentar lagi 36 tahun yang lalu, berarti kita seumuran ya, kita. Jadi Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni ini, beliau lahir di Kabupaten Bone tadi. Nah ini cukup mungkin saya tampilkan tentang beliau. Ini dokter yang berminat politik dan cita-cita kecilnya untuk menapaki tangga istana kepresidenan yang tidak pernah surut. Itu cukup sampai tangga lama aja. Ya, udah nggak upload. Ya, cukup sampai tangga aja kan ya, nggak perlu sampai jadi presiden kan? Ya, dan udah kesampaian. Udah menapaki tangga. Ya udah, berarti udah selesai targetnya. I'm done with. Yeah. Oke, baik. Baik, nanti kita akan berbicara lah. Hari ini kayaknya gangguan. Jadi kalau kita bicara dengan Dr. Koko ini, beliau salah satu influencer, dan membaca Twitter beliau, membaca Instagram, membaca Facebook beliau ini banyak sekali berbicara tentang bagaimana tentang pandemi. Nah, beliau juga adalah seorang chairman JDN Indonesia, Junior Doctor Network Indonesia. Mungkin bisa dijelasin dikit, Bang Koko. JDN itu apa? Mungkin ada beberapa ini dari kalangan, karena di sini bukan hanya dari kalangan junior, jadi dari kalangan senior juga ikut di dalam di dalam forum ini. Jadi JDN itu kan Junior Doctor Network tuh. Kita waktu itu bikinnya 2017.
ada ada challenge dari Prof. Iom Ketua ID waktu itu untuk kayak bikin apa nih, kumpulin suara anak-anak muda gitu, dan ya udahlah saya yang ketiban pulung, tiba-tiba dikasih rekomendasi buat Amerika untuk ketemu di JDN WMA sama pertemuan WMA waktu itu. Ya udah, sebelum berangkat kita udah declare duluan JDN Indonesia ada, bekalnya 17 orang kalau nggak salah waktu itu, 17 Agustus juga, 17 Agustus 2017. Dan dipakainya buat ini, dicoba untuk memenuhi amanat awal dari Prof. Iom Ketua ID waktu itu untuk kayak ya udah apa sih aspirasinya teman-teman yang junior ini, kita coba fasilitasi. Udah begitu sih. Ya, saya pikir itu yang kita lakukan, dan ini kan udah sebentar lagi tongkat estafetnya mau dialihkan ya. Sebenarnya mulai dari tahun lalu sebelum COVID itu udah mau dialihkan, cuman karena pandemi datang jadinya ada babak extra time gitu. Dan saya sih pengennya tahun ini udah bisa kita alihkan ke orang baru supaya ada semangat baru. Karena saya pikir yang dicapai selama hampir 4 tahun masih rendah ya, masih rendah. Lebih ke banyak kumpul-kumpulnya, chit-chat dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu harusnya bisa lebih rapi. Gitu Bang Jo. Ya, jadi bicara tentang Junior Doctor Network Indonesia, berarti beliau sudah mau pensiun berarti ya? Mau pindah ke senior Doctor Network Indonesia. Nggak ada habis-habisnya itu. Ya, kalau senior Doctor Network itu sampai 70 juga nggak bakal habis. Nah ini kenapa kita undang Dr. Koko pada hari ini? Ini berkaitan dengan satu isu yang beliau sempat tampilkan. Ini mana-mana. Sebenarnya bukan isu barangkali ya, gemes. Kalau nggak salah itu sampai. Ini laptop saya ini nggak ada. Nah. Ya, jadi beliau menyatakan di dalam, nah ini. Itu judulnya juga clickbait. Itu judulnya juga clickbait. Ya biarin, kalau saya ngambil dari Twitter aslinya kan nggak heboh ini. Nah, jahat sih menurut dalam tanda petik ya, ini yang kasih judul. Jadi Dr. Koko siap ambil alih penanganan COVID-19 di Indonesia tanpa bayaran. Ini yang clickbaitnya itu tanpa bayarannya itu berarti ya? Oh bukan, ambil alihnya. Ambil alih kayaknya terkesan seperti kup ya. Saya kira clickbaitnya itu adalah Dr. Koko siap ambil alih penanganan COVID-19 di Indonesia dengan tanpa bayaran kan sebenarnya ini ya Bang Fauzan ya, udah kita lakukan bertahun-tahun pun tanpa bayaran, memberikan advis kanan kiri juga udah berlangsung ya. So, dan tanpa jabatan juga. Saya ingat yang tweet yang kemudian dijadiin clickbait itu sebenarnya mungkin udah berapa hari, sekitar seminggu yang lalu barangkali ya. Oh enggak, malah 2 minggu barangkali. Karena ini udah Agustus. Ini adalah Twitter aslinya nih. Ya oh kan, iya, ya? Itu benar. Nah, itu benar. Gak usah dibayar juga nggak apa-apa. Saya mau raise hand intinya ya. Rasanya pengen raise hand aja. Terus bilang, sini deh Pak, kasih akses 3 bulan. Akses 3 bulan loh ya, bukan ambil alih akses. Akses ya? Karena dan I do have an access now ya dalam beberapa, tapi bukan sebagai kita yang pegang komando, bukan. Jadi atau semacam main advisory enggak, karena kan kita selama COVID ini coba ingin Bang Fauzan kasih artis ke Satgas itu mulai dari tahun lalu, mulai dari akhir Maret 2020. Tapi kan yang memberikan saran banyak toh. Jadi bukan narasi tunggal. Greget sih emang sih ya. Namanya mungkin kita terbiasa dengan kultur kita di akademisi, di kampus, riset dan lain sebagainya itu pede sama pendapat kita meskipun harus juga menghargai pendapat orang lain. Terus di KPCPEN, mulai KPCPEN itu juga sering
rutin dimintakan saran dari kementerian juga, beberapa teman-teman kita itu minta saran juga kayak ya, tapi saran nih saran kan, tidak mesti langsung dia menjadi kebijakan. So itu aksesku paling saya kasih sampai nah ini sebenarnya tweet ini kalau nggak salah Bang Ustaz, saya itu ada sedikit marah actually karena 1 atau 2 hari sebelum tweet ini itu seniorku yang menguji saya waktu konsultan psikosomatik itu meninggal karena COVID, Bang Ali. Yang Prof siapa itu? Ada Enggak, ditulis Bang Ali Apriansyah. Jadi semoga Allah ampuni beliau ya, karena dia orangnya begitu adem, nggak kayak saya, lebih adem, anteng memang, dan memang di Sumatera bagian selatan itu beliau lah pionir untuk urusan psikosomatik dan paliatif. Dan aku sering ngomporin beliau untuk kayak, ayo bang, kita lakukan ini, kita bikin ini. Kalau ya gitu, dan kita dengar kabar beliau sakit, dan ya itu kesel sih, lebih kesel saya bilang ini kalau mungkin dalam pikiran saya kalau anak muda yang tampil ke depan kemudian membantu si senior ini di pemerintahan untuk lebih mengkolaborasikan, karena kan kita semua kan prinsipnya kolaborasi ya, cuman anak muda kayaknya punya style sendiri yang bisa lebih cepat adaptif sama situasi sekarang. Mungkin itu gregetnya di situ. Tapi ini Pak LBP dan Pak Jokowi dan menteri-menteri dengar nggak tweet ini? Aku tahu Katanya banyak bahwa respon ya? nggak tahu, saya nggak tahu ya sampai seberapa mereka. Cuman kemarin waktu ada yang share dari kementerian apa gitu, nah itu kan ada beberapa dokter yang kayak masuk profesor-profesor yang suaranya cukup dihitung sama pemerintah untuk jadiin masukan, dan namaku ada di sana. Jadi kayak oh ya, media sosial kita kan dibaca banyak orang ya, termasuk juga dari pemerintahan saya pikir. Jadi ya saya nggak tahu apakah ini sampai apa enggak gitu, tapi seringnya sih masukan-masukan kita itu akhirnya pelan-pelan jadi kebijakan, jadi kayak di push terus kan gitu. Ini kita beralih dulu dari tweet ini. Nah, ini adalah berita pada beberapa jam yang lalu. Nggak tahu clickbait atau apa. Ini judul beritanya, Dear Pak Jokowi, Pandu Riono ingatkan. Kenal Pak Pandu Riono langsung nggak? Kenal langsung? Tidak, tapi saya pernah Zoom bareng sama webinar bareng sama beliau lewat Zoom. Prof. Pandu Riono kan, Dr. Pandu Riono. Ada Dr. Pandu Riono ingatkan RI menuju jalur jebakan pandemi. Nah, ini saya kutipkan tweet beliau. Pak Jokowi, Indonesia sedang menuju jalur pandemic trap yang semakin dalam dan semakin sulit bisa keluar dengan lebih cepat. Respon kendali tak bisa dengan tambal sulam seperti sekarang. Pilihannya hanya satu, kendalikan pandemi dengan 3M, tes, lacak, isolasi, dan vaksinasi, tulis Pandu di Twitter seperti dilihat Jumat 30 Juli 2021. Dan kata beliau lagi, karena kan sampai sekarang kita belum berhasil mengendalikan pandemi, nggak beres-beres. Nggak ada tanda-tanda bahwa kita akan berhasil pakai cara apapun. Artinya kita bisa lama sekali baru bisa menyelesaikan pandemi. Jadi Pak Jokowi sudah berakhir masa jabatannya pun mungkin juga belum selesai, kata Pandu saat dihubungi. Nah, karena masalahnya adalah kita nggak punya target. Kita mau mengakhiri pandemi itu kapan? Nah, semuanya itu intervensinya tambal sulam. Ada kasus naik, baru kita bikin PPKM darurat. Padahal sudah bisa diprediksi bahwa kalau kita tidak melakukan pengetatan sejak awal, maka akan terjadi peningkatan yang luar biasa, katanya. Nah ini, bisa komentar nggak? Overall ya, saya mengerti Prof. Pandu memang nggak pernah mengajar saya langsung atau saya nggak intens ketemu beliau juga, tapi saya membaca pesan-pesan yang beliau sampaikan melalui media sosial ya kan, dan juga ke publik. Saya pikir kita sefrekuensi dalam urusan how this pandemic should be handled. Jadi kalau kita lebih bisa mengajak masyarakat untuk
yang 3M itu diperkuat, kemudian pemerintah daerah sampai ke puskesmas, pustu, RT RW itu kuat di 3T dan vaksinasi kita berjalan sesuai schedule, mestinya sih insya Allah tahun ini pandeminya terkendali. Tidak hanya bicara Jakarta ya, tidak hanya bicara Jabodetabek, tapi seluruh, ini kalau lihat tadi belakangku ini kelihatan nggak sih? Kayak seluruh yang ada di dalam peta ini harusnya should be handled tahun ini. Udah bisa terkontrol. Kita tahu bahwa COVID mungkin nggak akan serta-merta hilang dalam, bisa jadi 5-10 tahun pun, sampai 2 periode COVID-nya tetap ada. Tapi karena juga dengan penyakit-penyakit yang lain pun begitu. Tapi harusnya kita bisa kendalikan ya. Jangan mau virusnya yang mengendalikan manusianya. Oke. Ya. Overall Baik, saya setuju. Nah, ini. Ini saya beralih ke tweet yang lain lagi. Ini ke tweet yang agak lama. Oh iya, tweet yang sambungan yang tadi ya. Ini menarik ini. Saya melihat sebenarnya frekuensi kita sama. Frekuensi saya, frekuensi Dr. Koko, termasuk mungkin frekuensinya Pak Pandu Riono. Ini persoalan trust. Persoalan trust kayaknya emang utama, bin prioritas untuk dibenahin di negeri ini. Saya melihat sebenarnya memang hari ini masyarakat yang abai dengan prokes, kemudian hoax-hoax yang beredar, dan kemudian kejenuhan dan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi, anti vaksin dan lain sebagainya, sebenarnya ini adalah masalah trust. Nah, mungkin gimana nih? Ini syarah, kalau dalam bahasa kajian itu syarah dari tweet. Syarah apa Bang Hasan? Kayak syarah itu saya harus coba. Kita baca, kemudian kita syarah. Nah, makanya ini harus ngaji nih. Baik. Jadi Bang Koko nih ikut halakohnya jarang. Syarah tweetnya gimana? Iya. Penjelasan tweetnya. Kalau trust ya, jadi gini, karena saya berada di banyak orang yang kita temui kan selama kurun waktu sebelum COVID dan apalagi setelah COVID, yang justru di saat mobilitas dibatasi, tapi kan kita banyak bertemu dengan orang-orang baru justru karena banyak yang harus kita serap lagi ilmunya kan. Nah, saya melihat nih dengan orang-orang yang saya temui, si A meskipun mungkin dia satu grup WhatsApp sama si B, itu ada prasangka bahwa oh ini nanti begitu. Sebaliknya pun begitu. Si publik dengan itu mencurigai banyak langkah dari pemerintah. Saya pikir entah mungkin itu harus di breakdown apa saja yang dicurigai ya. Mungkin ada kegagalan di komunikasinya, mungkin juga ada kegagapan ya, ada kegagapan kayak ini terlalu cepat informasi itu berubah. Kalau kita ingat di awal-awal tuh ada informasi mengenai hidroksikloroquine sebagai contoh, Avigan dan lain-lain, with Bayet berapa juta, terus kan panduan berubah. Kemudian ivermectin sampai hari ini yang agak seru. Saya bilang tolong jangan ribut dengan isu-isu perintilan karena bukan itu titik utamanya, dan itu sama dengan yang Dr. Pandu tadi juga mention. Titik utamanya adalah bagaimana masyarakat ini semua menetapkan, dan we as a nation ya, nggak boleh cuma membebankan ke masyarakat karena masyarakat ikut ke pemimpinnya. Even pemimpin pun gue lihat agak curiga kepada sebagian masyarakat gitu loh. Trust, jadi ada trust yang goyang di situ, dan ini in my humble opinion, harusnya ada orang yang bisa bisa mendapatkan trust dari semua orang, semua pihak gitu. Entah siapa yang kalau dia ngomong semua orang tuh dengar. Itu yang kita butuh sekarang. Iya. Apa? Artinya ini kan problem kepemimpinan ya. I do see itu masalahnya. Baik artinya secara pemimpin kita ini belum memimpin semuanya berarti.
Hmm, belum bisa mungkin ada niatan satu begitu. kata. Kalau misalnya satu kata dikasih, itu mungkin rakyat nggak langsung, misalnya kayak siap gerak, semuanya nggak langsung mau siap gerak kan. Kalau misalnya Ah, istirahat di tempat gerak, semuanya juga nggak mau, karena memang kita permasalahannya adalah trust, kita masih bawanya curiga, oh jangan-jangan ya, ini nggak bener ini komandonya, kan kayak gitu. Mungkin itu ya, kalau saya lihat persoalan trust yang disampaikan Dr. Kokol itu kan seperti itu ya, atau bukan? Bagaimana? ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi kita seperti, ayo melangkah vaksin. Ntar ada lagi yang curiga, vaksin ini dibisnisin jadi barang, jadi cuan kan. Terus belum lagi isi vaksinnya, belum lagi efektivitasnya, efikasi, which is actually is normal ya. Normal orang tuh mencoba mencari tahu, kepo apa sih yang bakal terjadi ke depan, ini nanti dampaknya apa kalau ini masuk ke badan saya dan lain sebagainya, normal lah. Saya melihat itu wajar. Cuma ya kayak tadi, harusnya itu bisa dikomunikasikan dengan baik, dengan tidak menggunakan kekerasan, misal jangan pakai caci maki, bully, dan saling tuding. Saya pikir itu harus dihentikan, karena kalau enggak, residunya ini akan merusak tatanan masyarakat, bahkan even pandeminya selesai tapi masyarakatnya akan makin jauh dari satu sisi kelompok dengan kelompok yang lain, itu nggak bagus. Ya, oke, kita beralih ke isu berikutnya ini. Ini kita melihat kasus coronavirus di Indonesia ini, saya kutip dari Worldometer. Kasus coronavirus di Indonesia ini udah tembus ke angka 3.400.000 lebih dengan angka kematian. Ini angka kematian yang tercatat. Bisa jadi ini adalah 3 kali lipat, bahkan mungkin lebih dari angka yang sebenarnya, karena kita lihat rata-rata masyarakat saat ini sudah nggak lapor, sudah nggak peduli. Ya tadi mungkin persoalan trust ke siapapun lah. Sehingga angka 94.119 ini kayaknya nggak benar. Dan sembuh 2.770.000 itu mungkin juga angkanya juga jauh lebih daripada itu. Angka ini kira-kira sudah masuk ke tahap mengkhawatirkan atau enggak, Dr. Koko? Kita melihatnya dari mana ya? Kalau lihat dari sisi sebagai seorang dokter atau juga seorang muslim ya, kan ada satu nyawa di sana. Deaths-nya itu bukan cuma satu, itu 94119, even more than that. Ya, itu satu. Tapi in scale, kalau kita melihatnya sebagai sebuah wabah, mungkin ini adalah hasil dari upaya semua pihak, ya tentu takdir Allah juga atas semua upaya itu ya. Saya memandangnya seperti itu. Kita lihat dampaknya ke Indonesia tidak separah Amerika Serikat, tidak separah Italia dulu tahun lalu, Inggris, bisa agak kita redam dalam perspektif angka keparahan dan angka kematian. Dan mungkin juga ada banyak faktor Allah tuh udah tolong Indonesia ya. Jadi kayak kalian diberikan waktu, diberikan segini banyak modalitas, just use it, gunakanlah sebaik-baiknya untuk bertahan dan jadi bangsa yang maju. Harusnya bisa begitu sih. Saya melihatnya kodenya itu bukan kode alam, kode dari Allah. Ini COVID ini, Indonesia sekarang kalau kamu mau jadi peradaban baru, sekarang waktunya. Ini momentum kalian. Itu perspektif mungkin secara optimistiknya ya. Tapi ada perspektif yang rada pesimis juga. Kalau yang kayak trust-nya tadi nggak dibenahin, this is just numbers. Numbers akan terus grow, dia akan bertambah terus, dan kita mau kejar pertumbuhan sampai kapan? Ini jadi tergantung siapa yang melihat sih. Kalau dokter jelas satu aja itu penting. Apalagi satu dokter, kita tahu Indonesia itu cukup banyak, mungkin entah kita urutan keberapa yang tenaga kesehatannya itu jadi korban, baik yang sakit maupun yang meninggal ya.
banyak guru-guru yang ilmunya penting banget. Apa? Ya. Sudah selesai tugas beliau di dunia, sudah selesai melalui perantara COVID ini, dan begitulah. Saya sedih, saya masih mengingat sangat. Ya. Tapi kalau kita bicara data juga, ini salah satu epidemiolog itu memprediksi RI itu bakal menjadi negara terakhir yang keluar dari pandemi. Ya. Gimana nih Bang? Tahun lalu waktu saya ketemu dengan Pak Doni Monardo, Bang Fauzan, saya datangin langsung beliau itu sendiri. Untungnya beliau ACC ya. Saya melihat pemerintah mulai dari Maret sampai April, akhir April kalau nggak salah, itu sudah bertemu dengan banyak pakar. Terus kok nggak ada kayak langkah yang taktis gitu ya. Ada yang coba dilakukan, tapi menurutku masih kurang. Akhirnya saya japri beliau langsung. Saya japri beliau, Pak, saya mau ketemu berapa orang, Dok, kata asistennya. Terus saya bilang, saya sendiri aja datang ya. Saya nggak bawa pasukan, nggak bawa advisor, nggak bawa asisten, dan lain sebagainya. Saya datang sendiri. Dan alhamdulillahnya ketemu sama Pak Doni langsung di tempat kerja beliau di BNPB, di ruang kerjanya. Kita ngobrol, ada beberapa jam ya. Ngobrol, empat mata. Saya langsung buka-buka kartu, saya minta maaf Pak Doni kalau misalnya nanti ada yang nggak pas, Pak Doni boleh langsung sela saya gitu ya. Itu ya dia seumuran ayah saya sih sebenarnya. Jadi kayak tapi untungnya beliau you're the doctors ya, Anda dokternya. Dan beliau cerita, kok saya udah bertemu dengan puluhan pakar selama beberapa minggu ini, dan kenapa semua orang tuh masukannya beda gitu ya. Si A bakal ngomong begini, Prof B bakal ngomong begini. Saya bilang, wah kalau leadernya ini mengalami kebingungan dan kegamangan, kita akan seperti nasib hikayat zaman saya SD dulu yang akan nggak jelas mau melangkah kemana, terus ya sudah, tahapannya seperti itu. Waktu saya bilang ini, this is a pandemic, terus habis itu orang-orang akan masuk fase anxiety, cemas, karena periodenya nggak menentu ya. Kita loss of vision, loss of direction. Kemudian habis pandemi, anxiety, kemudian ada fase depresi, lelah. Ya, habis fase depresi itu ada fase resesi. Resesi ini semua orang akan mulai melambat karena kelelahan tadi. Terus kalau nggak di prevention, kita akan sampai pada tahap negara gagal. Saya sebutkan 5 itu, dan saya mau melihat sorot mata beliau untuk kapan Pak Doni akan menyela bahwa nggak benar tuh kok. Tapi saya tuntut saja bahwa kita pada situasi ini adalah 270 juta orang lebih yang we try to maintain, we try to educate, kita mencoba mengedukasi, mengajak, dan harus mempersiapkan ini, karena buat saya ini pandemi, bukan skalanya belum endemi, dan ini bukan epidemi. Kita tidak sekuat Cina dalam urusan mereka punya sistem kesehatan di kameral ya, kita tahu, Bang Fauzan. Di sisi lain kita nggak sekuat Amerika yang rumah sakit dan tenaga kesehatannya itu mungkin bisa 3 kali lipat dari kita. Dan anggarannya kita tahu, Obamacare aja kempes sama anggaran kesehatan di Amerika. Jauh sekali. So kalau nggak di maintain dengan baik, ya udah bisa ambiar. Itu yang selayaknya kita coba agar kita tidak sampai pada tahap kelima. Ya, kalau negara terakhir keluar, setidaknya ada keluarnya ya dari pandemi. Kalau lihat judulnya, daripada nggak keluar tadi. Daripada nggak keluar. Cuma jangan jadi negara terakhir lah. Kita punya resources-nya. Kita negara keempat terbesar penduduk
negara maritim terluas. You use it, ayolah. Dan kita punya laut yang besar dan pastinya juga punya oksigen yang banyak berarti ya. Tapi sampai sekarang problem oksigen pun nggak teratasi ternyata. Jadi di perifer, salah satunya di tempat kami lah. Ini problem oksigen ini sederhana sebenarnya kan, bukan teknologi yang baru-baru banget. Tetapi ternyata ini pun nggak teratasi dan banyak kasus pasien-pasien yang meninggal dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi. Nah ini makanya kalau misalnya epidemiolog ini tetap memprediksi bahwa RI itu negara terakhir keluar dari pandemi, ya ini mestinya ini bukan sekedar bukan sekedar ramalan dari beliau, tetapi ini sebenarnya adalah kegundahan. Gitu. Ya ini ada hitung-hitungannya tentu ya. Ya, tapi lebih ke arah kegundahan saya pikir. Kegundahan yang mestinya bukan disikapi dengan ini adalah ramalan yang salah, ini adalah prediksi yang salah, tetapi ini maksudnya tolong dong jangan terjadi seperti ini. Ini kan pesan sang epidemiolog seperti itu. Jadi kalau seorang akademisi bicara itu nggak seperti seorang artis yang bicara langsung blak-blakan, tapi mereka berbicara data dan mereka ada pesan yang ingin dia sampaikan. Tolong dong. Nah, kalau saya membaca ini, tolong jangan sampai seperti ini, seperti itu. Nah ini juga ketika beberapa hari yang lalu juga Bloomberg itu menyampaikan ini juga kegundahan sebenarnya. Ya, entah Bloomberg sebenarnya seperti apa, tetapi Indonesia ini adalah posisi terbawah ketahanan COVID setidaknya untuk bulan ini. Periode Juli kita ketahanan COVID yang terendah, tapi kemudian ini responnya kan nggak mengenakan. Gimana nih Bang Koko menyikapi ini? Ya harusnya diperbaiki ya. Saya juga sama sih dengan pendapat yang bahwa kita bisa jadi di ujung-ujung negara-negara untuk yang keluar dari pandemi, ya bisa jadi. Mungkin itu tapi lebih fakta terbawah ketahanan COVID ini seperti apa maksudnya? Itu kan terkait ada 12 item kalau nggak salah, saya baca berita dari Bloomberg itu, terus ya datanya betul, dia juga menggunakan analisis data dari data yang disampaikan pemerintah juga mengenai data vaksinasi kita, berapa angka kejadian, berapa angka kepatuhan, sampai kesiapan vaskes dan lain sebagainya itu dimasukin semua dalam hitung-hitungannya Bloomberg, dan sampai kita dari 53 negara kita ranking 53 ya. Jadi di saat kita berjuang di Olimpiade juga, ini ada Olimpiade resiliensi bulanan mengenai COVID, kita juara bawahnya ya. Itu sakit sih, tapi ya ayo perbaiki, makanya masih bisa. Artinya kan sebenarnya tanggapan terhadap ini yang ngasih data juga resmi kan ya. Jadi mereka bukan asal bicara. Enggak asal nembak dia ini. Pengolahan data-data yang memang sudah dirilis sebenarnya. Kemudian dia melakukan analisis, kemudian dibandingkan dengan negara yang lain ya kemudian ya udah sama kayak kita terima rapot kan. Jangan marah kalau misalnya nilainya itu ternyata kita merasa kita udah enggak, kita sudah rajin belajar kok, nilai kita bagus, tapi masalahnya kan kita di ranking dengan teman-teman yang lain dan memang kita ranking 41 misalnya dari 41 siswa ya harusnya nggak boleh marah ya, nggak boleh orang tua kemudian datang ke sekolah kemudian bentak-bentak guru kan seperti itu ya. Atau bahasanya maki-maki Bloomberg gitu ya. Nah ini juga menarik nih. Ini makanya hari ini kita fasilitasi. Kalau ada dokter-dokter atau saintis yang beda pendapat, ini serius nih. Sampai saat ini pun masih banyak orang-orang yang kemudian nggak terima tentang COVID. Kemudian dia mengatakan ini COVID COVID ini adalah buat-buatan dan ini hanyalah flu biasa. Ini gimana nih, Dr. Koko? Ini bisa jadi juga di antara di orang-orang yang ada di sini. Nah, ini walaupun ini rata-rata tenaga kesehatan, mungkin masih ada yang nggak percaya bahwa COVID ini beneran seperti itu. Ini gimana pesannya? Ini kita sediakan waktu nih buat Bang Koko. Iya. Jadi ini kalau nggak salah kayaknya awal tahun ya, saya lupa tanggalnya.
tiap hari saya kalau lagi jeda atau lagi di perjalanan saya baru sempat ngetit, langsung aja ngetit gitu apa yang melintas di pikiran saya coba sampaikan. Ini pernah ada satu orang dokter senior saya yang pengen berdiskusi. Kemudian ya udah saya iyain aja kan, ayo dok, cuma ada message dari kolega dia lagi, kok nggak usah, jangan diladenin, tolong nanti malah kesannya ya kita tahu lu itu open dengan siapa aja, tapi takutnya malah sedikit menghumiliate orangnya, yang nanti ini sebenarnya harusnya kita jaga supaya dia tidak dipermalukan di publik atas pendapatnya. Kalau lu kan santai aja kan ya itu. Jadi setelah itu saya minta tolong ke asistenku, hubungi asisten beliau, tolong disampaikan bahwa saya menghormati pendapatnya ya, tapi saya melihat referensi yang diajukan oleh senior saya itu referensinya kok banyak yang sudah dipatahkan kemarin-kemarin. Ya, jadi untuk menjaga bahwa jangan sampai beliau, even though I'm not intend to mau mempermalukan apa-apa, karena memang ini rencananya mau diskusi aja, kayak apa sih, apa yang bikin Anda masih menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat bingung. Ingat, ini adalah sebuah situasi di mana harusnya para saintis dan juga para dokter itu memegang kendali. Ini opiniku ya, ini perspektifku. Dan pemerintah harusnya mendengarkan, layaknya begitu, apa yang disampaikan oleh saintis. Publik juga mendengarkan, tapi saintisnya dulu harus beresin di dalam. Dokter-dokternya harus beresin dulu di dalam. Jadi narasinya jangan yang it's okay to be different di dalam ruang kuliah atau di dalam debat akademik, tapi kalau disampaikan ke publik, please harusnya ada semacam konsensus dulu. Jadi masing-masing hatinya harus bening dulu. Memang untuk keselamatan barangkali dan kesehatan masyarakat itu tujuan kita ya, anggaplah itu tabungan akhirat kita. Since gue nggak terlalu jago soal ayat-ayat yang tertulis, tapi ayat-ayat yang di alam, I do interest, saya merasa tertarik sekali dan sering mendapatkan korelasinya juga kalau saya tanya ke teman-teman saya yang ustadz-ustadz. Dan ya itu, saintisnya emang harusnya tolong kalau memang ada yang nyeleneh gitu jangan terlalu nyeleneh gitu kan, karena publik akan mengira bahwa di internal kita aja tidak beres, dan itu terjadi. Akibatnya ada mistrust terjadi juga buat para dokter. Ya udahlah, ini takdir, ini sudah takdir, ini sudah kondisinya, kita terima, kita coba koreksi lagi. Ya begitu saja terus sih yang kita bisa bikin. Nah, jadi memang kita melihat kan banyak sekali tiap hari itu muncul aja ada influencer yang negatif ya. Kemarin Dr. Louis, kemudian siapa itu macam-macam lah, Dr. Hewan X ya, dan Dr. Hewan X, Profesor X. Ya kita melihat ini membuat masyarakat kemudian membenarkan, oh ini memang nggak ada COVID ini. Memang bohong-bohongan semua yang dilakukan oleh tim medis kayak gitu. By the way, saya menyimak loh pendapat mereka. Siapa Dr. Hewan X, siapalah Prof. X, Y, ya. Dr. L dan S dan siapapun, saya menyimak sebenarnya. Dan dalam kerangka akademik saya terima-terima aja, ya Allah, kalian pasti kita anggap punya referensi ya. Tapi tolong kalau referensinya udah dipatahin gitu. Halo, Bang Koko. Sepertinya gangguan sinyal. Halo. Halo.
Ya, kita sambil nunggu ya. Mungkin sedang gangguan sinyal di tempatnya Dr. Koko. Halo. Ya, udah bergabung Nggak tahu. kembali. Tadi sempat Nggak tahu hilang tuh. tadi. Iya, biasalah mungkin sinyal kali. Ya. Gimana tadi? Jadi saya nyimak pendapat dari teman-teman yang berbeda gitu, dan kadang-kadang ada poin-poin penting tau. Jadi kayak ada beberapa yang secara mainstream itu mungkin nggak kepikiran atau terskip, itu tersampaikan dalam pokok-pokok pemikiran mereka. Ada ingat ya, even kalau nggak salah Dr. Lois bicara mengenai interaksi obat lah bikin pasien meninggal. I do menganggap itu salah dari perspektifku, tapi ada poin yang we should aware about memberikan obat ke pasien, harus pikirkan interaksinya gitu kan. Saya melihat ada pesan yang coba disampaikan di sana, ya gitu. Tapi bagaimana kemudian itu diterjemahkan oleh publik dengan tingkat pengetahuan yang beragam, itu juga challenging. Dan ini adalah konsekuensi dari sebuah sistem yang satu pendapat profesor, satu pendapat dokter bidang medik, satu pendapat insinyur, di media itu bisa sama value-nya, tinggal kemudian orang mau mendengarkan yang mana. Ya. Dan ini menarik. Jadi para pemirsa, kita udah tidak kerasa ini udah 45 menit ngobrol dengan Dr. Koko. Jadi memang beda dengan kajian-kajian sebelumnya ya. Jadi kita ngundang narasumber, kemudian narasumbernya presentasi. Nah, ini mungkin karena kajian yang ke-25 kita mau sedikit rehat sedikit dan mencoba lebih banyak ngobrol. Mencoba kita menggali bagaimana sisi lain dari penanganan pandemi ini. Nah, ini sudah ada 129. Ini silahkan bagi para peserta, mungkin mau numpang cerita, kemudian mau memberikan unek-uneknya, silahkan. Hari ini topik kita adalah bersinergi mengatasi pandemi. Nah, jadi masih seputar bersinergi. Jadi intinya sebenarnya Bang Koko ya. Jadi kalau kita bicara ini Dr. Andi Khomeini Takdir Harun ini adalah SPPD konsultan PSI, psikosomatis ya. Dan ini tidak banyak, makanya kalau kita lihat bagaimana Dr. Koko ini mencoba memahami. Jadi ada orang yang kontra sekalipun, sebenarnya kita masih mencoba mencari titik persamaannya. Sama seperti kita menghadapi orang yang musuh kita sekalipun, kita coba mencari titik itu dulu, titik frekuensi yang bisa disatukan dulu yang mana, seperti itu ya, Bang Koko ya. Kalau ilmu kejiwaan itu. Nah, tidak banyak yang ngambil konsultan psikosomatis itu jumlahnya nggak sampai 100 pasti ya di Indonesia. Belum, ya kenapa saya salah satunya cukup sedih dengan meninggalnya senior itu ya Bang Ali ya, itu karena dulu sebelum beliau itu meninggal kita punya 12 orang konsultan psikosomatik di Indonesia, yang meninggal satu kan? Itu ya, dan tinggal satu tim sepak bola produksinya lama. Orang yang mau mendengarkan dan menjembatani berbagai divisi, berbagai departemen, itu jarang. In my opinion itu jarang ya. Sedikit orang akan firm dengan pendapat dia biasanya begitu. Tapi ya saya ketemu dengan guru-guru yang kayak kita harus dengarkan dari sini dulu kok, dari sini, dan itu ilmu psikosomatiknya kepake kemarin saat memberikan saran ke pemerintah, mencoba memberikan saran ke semua pihak ya, itu kepake. Dan tinggal 11 ya. 11 dan insya Allah sih mungkin 1-2 tahun lagi kita ada tambahan 1-2 orang. Sedikit banget, tambahan 1-2 orang aja. Ya sedikit. Jadi kayak keluarga kecil banget itu. Sedikit sekali. Ya gitu deh.
Jadi saya ingin coba kita buat buat take home message-nya dulu sebelum kita masuk ke kesimpulan. Kembali ke tema awal adalah saya siap asalkan diberi akses ya kalau nggak salah tadi. Saya tolong saya pengen raise hand dan beri saya akses. Nah, tapi kalau memang misalnya Dr. Koko diberikan kesempatan memimpin atau menjadi tulang punggung lah dalam penanganan pandemi ini, kira-kira programnya seperti apa? Ini program kita ini bersinergi sehingga kita pengen semua pihak itu jadi satu dalam mengatasi pandemi ini. Kira-kira kalau diberikan kesempatan memimpin atau mendapatkan kesempatan untuk akses langsung ke pemimpin. Dan siapa tahu di antara yang ada ini 130 partisipan yang ada, ini salah satunya ternyata ada pemimpin yang dengar. Gimana nih, Dokter? Pertama, saya akan sholat dulu ya. Saya sholat dulu. Udah sholat subuh tapi kan ya? Udah. Maksud saya perlu sholat, itu urusan yang besar ya. Urusan yang besar di mana, ini saya cerita sedikit Bang Fauzan, tahun lalu pemerintah waktu itu tidak ada dokter yang mereka temui yang bisa mau dipasang sebagai orang yang meng-ACC vaksin Sinovac. Kalau ingat tuh. Saya sampai dihubungi beberapa temanku di pemerintahan itu, kok kita udah ketemu Prof ini tapi semua kayak menunggu dengan seksama nih. Ingatkan bahwa tarik ulur mengenai AUA-nya Sinovac dan apalah, karena vaksin pertama yang akan tiba itu Sinovac. Saya kemudian entah kenapa dikontak dari beberapa temanku tuh, kok would you like to intro si Sinovac ini? Kayak semua orang mungkin lu bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Oke, saya coba tapi berikan saya data-datanya dulu, karena ini pertaruhan reputasi ya. Kalau saya meng-ACC hal yang saya nggak tahu, kemudian akan ini habis. Jadi dikasihlah data-datanya ke saya sampai ke Papua untuk melihat apakah ini kalau didistribusi bisa sampai ke timur sana, bisa sampai ke barat, ke utara, ke selatan Indonesia, apakah bisa? Ya udah. Oh, dan ternyata bisa. Menurut hitung-hitunganku yang awam mengenai inilah, saya coba belajar sambil jalan. Oke, ini bisa. Akhirnya saya CC. Oke, saya akan bantu intro, dan ini kita harus mulai vaksinasi secepatnya karena ini akan meredam korban berjatuhan. Itu upaya terbaik kita, our best shot. Jadi itu yang saya coba, itu satu, dan sholat dulu. Dan sepanjang perjalanan itu sholat dulu, ini jangan sampai salah langkah, karena kalau saya ACC, saya ikut berkontribusi. Kalau ini baik, maka ini semoga jadi amal jariah, tapi kalau ini buruk, bencana cuy. Jadi sholat gitu ya, jangan sampai salah langkah. Itu dulu satu. Yang kedua, saya akan minta maaf sama rakyat. Kita harus regaining trust. Jadi kayak harus minta maaf ke masyarakat bahwa oke, ini ada beberapa masalah, mungkin ke depannya kita akan seperti ini, prediksinya seperti ini, dan saya perlu bantuan kalian semua. Yang ketiga, kita harus keliling semua stakeholder-nya. Para pemimpin itu kan punya klan-klan masing-masing, tuh ada klan biru, merah, putih, kuning, hitam, tuh ada semua tuh, hijau, ada semua tuh bos-bosnya, para senior-senior ketua yang mereka trust di sana. Kan ada faksi-faksi yang ya kayak Nabi Muhammad dulu, saya lupa kisahnya, yang kayak batu Ka'bah atau apa sih namanya, yang sampai diangkat suku-suku itu ngangkat pakai kain ya, bareng-bareng ya. Ya kan? Jadi sering saya sampaikan persatuannya sekarang penting banget. Ini persatuan itu bukan cuma di-announce, but harus dilakukan. We should walk the talk. Jadi harus ngelakuin apa yang kita omongin. Temui orang-orang ini, senior-senior, para pemimpin bangsa ini, dan ngajakin kita perlu bantuan Bapak. Kalau enggak ini bangsa habis. Kalau enggak ini negara habis. Rakyat lo jatuh korban, pengikut lo jatuh, even keluarga lo bisa. Tapi kita bisa redam. Kita bisa pindah dari takdir satu ke takdir yang buruk ke takdir yang lebih baik. Jangan mau Indonesia habis gara-gara
si 0,1 mikron ini. Habis itu orkestrasikan. Nggak bisa sendiri. Cuma harus ada orang yang mau minta maaf ke publik, regaining trust kembali, karena itu kuncinya sih menurutku. Kalau publiknya percaya kita mau melangkah kemana, bismillah, itu bagus buat semua orang, pasti mereka mayoritas akan ikut. Tetap akan ada 1-2 yang kayak even you udah buka 100% diri lu ke mereka, tetap ada yang prejudis, pasti ada. Cuma kita perlu mayoritinya. Kalau mayoritinya oke, maka persoalan ini bisa lebih kita contain dengan baik ya. Itu. Oke. Jadi tadi nomor satunya adalah sholat dulu ya. Minta tolong dulu sama yang punya corona, sama yang punya minta tolong manusia. dulu. Saya pikir itu ya. Kemudian minta maaf ke rakyat supaya bisa rakyat itu bersinergi ya. Ya, Yes. kemudian berikutnya langsung menyusun langkah-langkah. Ini langkah-langkahnya seperti apa ini belum dijelaskan secara rinci. Namun kita meminta, saya potong dulu. Kita akan meminta pendapat mungkin. Silahkan pendapat atau komentar dari masyarakat yang ada di dalam webinar ini. Ya. Ini ada 120 partisipan. Silakan kalau misalnya ada yang mau ngomong langsung. Mungkin ada yang mau minta maaf juga boleh aja. Siapa tahu ada pemerintah ikut di dalam webinar ini dan kemudian ya udah saya minta maaf kata pemerintah. Mungkin berarti udah kesampaian berarti dong. Kalau ada yang minta maaf, berarti kita bisa langsung ke langkah berikutnya. Oke, silakan. Saya buka kesempatan kepada rekan-rekan sekalian yang mungkin mau. Ini sudah ada satu orang yang raise hand. Nah, ini Dr. Iswahyudi. Itu penasehatku dulu. Penasehat ya? Sahabatku itu kayaknya. Silakan, kalau nggak salah orang ya. Kalau nggak salah orang, oke. Silakan, Dr. Iswahyudi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi senang sekali bisa bertemu dengan sahabat saya, Dr. Koko dan Dr. Fauzan juga dalam sesi pagi hari ini. Salam memberi berkah untuk kita semua. Mungkin sedikit Ini benar berbagi nggak? pikiran saja. Sebentar. Dr. Iswahyudi, benar nggak? Ya, Dr. Koko ini yang dimaksud dengan Dr. Koko penasehatnya dulu. teman-teman udah nggak ngobrol salah aja. sih. Teman ngobrol gitu. Ya. Di SMA dulu ya Koko ya. Di rumahnya beliau sering jalan-jalan ke rumah beliau. Mungkin sekedar sharing saja. Tadi menarik ya apa yang disampaikan, sudah cukup banyak dalam durasi 1 jam, isinya daging semua. Kalau saya perhatikan kemudian tadi sudah disebut Prof. Panduryono mengatakan jangan-jangan kita sudah masuk pada pandemic trap. Kemudian ahli yang lain juga mengatakan kita sudah masuk pada debt trap, jebakan utang. Kemudian yang lain juga mengatakan kita sudah masuk pada intellectual trap. Sepertinya banyak sekali jebakan yang mendera negara kita ini, dan kalau kita cerita jebakan ya kita ingat hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain, bahwa sesungguhnya seorang muslim itu tidak akan terjebak ya, trap ya, pada lubang yang sama itu sampai 2 kali. Nah ini trap kita ini cukup banyak, dan kalau kita pikir intelektualnya terjebak, kemudian ekonomi juga terjebak, utang juga sedemikian banyak, sepertinya ya sorry to say dan sangat berat untuk kita sampaikan karena saya bagian dari penduduk Indonesia juga. Jangan-jangan kita mengarah pada atau setidaknya memenuhi syarat-syarat menjadi failed state ya, negara yang gagal. Ini opini saja. Nah, tapi pada saat yang sama tentu kita tidak bisa pesimis ya. Tadi sudah disampaikan ya, sumber daya alam kita cukup banyak, sumber daya manusia sebenarnya apalagi ya. Saya ingat salah seorang intelektual pernah mengatakan bahwa Indonesia itu tidak pernah kekurangan orang pintar, ya. Selalu saja ada orang pintarnya.
seperti Bang Koko ini, saya kira salah satu orang pintar yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, jadi masalah apakah orang-orang seperti ini akan digunakan? Nah, itu yang jadi problem. Didengarkan seperti itu. Nah, yang jadi mungkin menarik adalah tadi di awal sudah disampaikan bahwa Dr. Koko ini siap ya untuk kemudian ketika dipercaya siap untuk memegang ya mungkin bukan mengambil alih tapi kemudian menjadi bagian penting dari proses penanganan pandemi ini yang sepertinya kalau saya pribadi melihatnya malah lebih ganas daripada gelombang awal itu. Ini kan ibaratnya sudah second wave ya, sudah ada gelombang kedua yang ini kira-kira secara ringkas mungkin apa-apa saja yang selain tadi disebutkan ya akan sholat kemudian meminta maaf secara teknikal, poin-poin apa kira-kira yang mesti diperbaiki karena tentu Dr. Koko melihat ada beberapa hal yang keliru dalam penanganan pandemi ini. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan lama ya berarti Bang Koko ya? Iya, lama. Udah lama. Kawan lama, Mungkin tapi ada 20 tahun kali ya. ya. Even lebih barangkali. Berarti Ya. udah tua dong ya? Sama-sama udah tua berarti. Jangan sebut-sebut tua lah. Kita kan masih muda semua ini. Ya, silakan Bang Koko, bisa ditanggapi. Kalau technically-nya apa sih yang mau dibikin tuh, jadi saya sering ya benar yang disampaikan Dr. Iswahyudi tadi. Kita nggak kekurangan orang pintar, dan orang-orang pintar ini sebenarnya banyak. Dia tersebar di berbagai institusi, berbagai organisasi, banyak sekali. Selama 1 tahun ini saya sering banyak ketemu dengan mereka yang kayaknya punya ide, punya apa gitu ya, but lagi-lagi tidak mudah untuk ada semacam konsensus dalam kurun waktu 1 tahun. Saya tidak hanya bilang ini konsensus dalam urusan tata laksana COVID ya, tapi lebih kepada how we manage bukan sakitnya saja, tapi juga dampaknya yang luas ke kehidupan masyarakat. Orang-orang bilang, ya kayak tadi, kita nggak kekurangan orang pintar, tapi saya melihat kita kekurangan orang pintar yang bisa legowo untuk mau mendengar, bukan saut-sautan ya, tapi dengar dulu. Itu gunanya kita diberikan 2 telinga, saya pikir, dan 1 mulut. Jadi dengerin dulu pendapat orang-orang yang lain, pikirkan dulu dengan otak kita yang volumenya berapa itu, yang lebih besar dari mamalia lain rata-rata. Kalau ini pakai kingdom animal, pakai sebagai rujukan. Pikir dulu, timbang-timbang dulu. Tidak lama kok itu. Kalau semua orang mau duduk, dengarkan koleganya, dengarkan pendapat para pakar yang dari masing-masing kepakaran itu, nggak lama kok itu. Kalau nggak pakai ego itu nggak pakai lama. Kalau nggak pakai pokoknya, kalau udah pakai kata pokoknya itu udah nggak bakal selesai itu bakal ambiar itu. Kalau satu bilang pokoknya gini, kalau itu ya udahlah, lu bakal kembali ke nyanyian lamanya kita yang akan tidak ada persatuan di sana. Jadi persatuannya jargon. Itu satu. Yang kedua ya. Karena publik menunggu. Ini publik menunggu sama kayak orang di kapal. Anggaplah ini sebuah bahtera. Saya sering bilang waktu itu, ya udah kita dari tahun lalu setelah ketemu Pak Doni ya udahlah, ini dengan situasi kayak begini sampai kemudian pemerintah punya narasi yang bagus dan visi yang jelas mau kemana kita tata laksana pandeminya ini, memilih jalan pedang yang mana ya ini penting. Jadi memilih jalan pedang yang mana itu penting. Kita lihat si Cina itu memilih jalan pedang dia, tapi ini kan dia menutup pintu informasi nih.
paling informasi dari China itu keluar sesuai dengan apa yang diperlukan. Mereka memilih jalan pedangnya. Amerika memilih jalan pedangnya. Oke, kita akan jalankan vaksinasi, kalian hidup, ekonomi jalan sebagainya. Kalau sakit, di-treat di rumah sakit. Ini dulu. Kita mau milih jalan yang mana? Ada yang pakai jalan prevention karena jauh dari mana-mana. New Zealand, Islandia, mereka lockdown. Ya siapa juga yang mau ke sana sekarang? Jadi situasi per negeri ini beda. Kita harus pilih jalan pedang kita dulu. Itu dulu. Pemimpinnya harus menentukan, terus dia panggil deh itu guru-guru besar, dia panggil lah itu para pakar. Prof, saya mau kita begini. Kita ready atau tidak? Kalau kita memilih jalan pedang, misal jalan pedangnya itu yang dipilih adalah jalannya Amerika, maka you harus dalam 1 tahun alokasi anggaran berapa? Panggil DPR, kita akan begini. Kalau enggak, karena kan kalau lu enggak punya visinya, belum tahu mau ke arah mana, kita jalan muter-muter aja nih, naik Gojek, naik Grab, naik taksi, tapi nggak jelas mau ke jalan Menteng kayak mau jalan Proklamasi kayak nggak jelas, ya sudah, itu akan muter-muter situ aja. Tentukan dulu kita ini mau kemana. Russia memilih jalan pedangnya, Putin kasih arahan direction, set kita ke sana. Akhirnya semua kan ahlinya itu nyiapin ke sana. Uni Eropa mereka buka dengan meskipun pakarnya memilih tetap mengingatkan bahwa itu Euro yang kemarin itu potensial loh tetap bikin klaster. Tapi para pemimpinnya menentukan sikap, oke kita jalan. Jadi pertama leadernya udah tentukan dulu visinya mau kemana. Itu yang penting. Kalau leadernya udah, nih para pakarnya itu kan juga akan diskusi. Ini kita masukin gini, hasilnya begini, maunya presiden begini, ya udah kita jalan ke sana. Nah, kalau misal saya memikirkan bahwa jalan pedang yang kita bisa bikin adalah kolaborasi antara jalan pedangnya Cina dan Amerika. Hidupkan bicameralnya. Kita punya pengobatan yang tradisional 1 dan pengobatan yang konvensional 2. Sinkronisasi itu. Kemudian lu perkuat di vaskes-vaskesnya. Kerahkan 1.400.000 lebih tenaga kesehatan itu benar-benar didaya gunakan. Itu tahap kedua. Setelah tentukan arahnya, kemudian perkuat orang-orang yang ada di stakeholder yang akan menyelesaikan itu. Rumah sakit siap nggak? Oksigen siap nggak? Obat-obatan siap atau tidak? Uang ada. Dari teman-teman Kementerian Keuangan tuh bilangnya ada. Mereka memang akan cari pinjaman dan lain-lain, tapi inilah situasi kita sekarang. Nah, sekarang arah uang yang ada ini jangan dipakai muter-muter aja, bensin habis. Ya kan? Ini bukan uang yang tak terbatas. Kita harus melangkah ke satu sisi. Mau kemana nih? Kanan, kiri, depan, bawah, depan, belakang, atas, bawah, atau kemana? Kalau dia masih nggak jelas, resources kita akan terbuang-buang terus, PCR akan jalan terus, ya kan? 3M-nya nggak selesai-selesai, masyarakat ada mistrust, 3T-nya nggak jalan-jalan, jalan juga separuh-separuh, akhirnya nggak tuntas-tuntas. Tentukan dulu jalan pedangnya. Nah sekarang kan katanya Pak Luhut itu oke, kita sadar pentingnya tracing, berarti dari kode mungkin dia akan nge-push tracing. Nge-push pemeriksaan 3T. Oke. Ya udah kita push ke sana. Saya setuju itu. Anggaplah saya setuju. Kita apa lu mau, kita setuju, kita push ke sana. Jadi jangan ragu-ragu lagi, jangan lagi mundur. Tiba-tiba reagen habis, tiba-tiba ini nggak ada, obat nggak ada, kan berabe. Fokus ke situ, duit ada, hentikan atau postpone proyek-proyek yang nggak penting, duitnya alihkan ke selamatkan dulu nyawanya. Karena itu tahap kedua. Tahap ketiga ya akan berjalan seperti yang sekarang. Kita push betul, karena begitu trust udah bagus, maka 3M akan meningkat. Kalau 3T-nya sudah di-endorse, dapat duit, ya jalan. Vaksinasi juga jalan.
Cahayanya ada kok di ujung lorong. Jadi kita bukan yang gelap suram banget, tidak. Tapi ada apa ya? Terlalu jauh kita melangkah, terlalu jauh kita muter-muter untuk rute yang sebenarnya udah pendek. Ini kalau kita runut, si COVID bukan virus level 4 seperti Ebola atau HIV yang memang sulit sekali dicari obatnya. Kita tahu COVID itu level 3, virus corona dia. Daya sebarnya lah. Jadi kalau kita bisa ajak semua orang untuk memotong transmisinya, ya selesai. Ini kayak TBC. We are fighting TBC itu udah puluhan tahun. Akhirnya kan terkontrol, masih tetap bermasalah dengan jutaan pasien, tapi ya udah, it's becoming usual. Meskipun kita nggak mau bilang satu nyawa itu penting karena TBC tetap makan korban ya. Tapi ya udah. Jadi ada satu visinya dulu, kemudian dari para saintisnya juga, tolong deh panggil mereka semua, Pak Presiden fasilitasi, kasih mereka satu ballroom besar nih, kalian rapat 1 minggu di sana, selesaikan betul kita mau kemana nih, saya perlu rekomendasi Anda dalam 1 minggu. Habis itu yuk kita jalan, mau kemana kalian yang atur. Hah? Itu sih menurutku Bang Fausan. Secara umum kita semua punya resources-nya, tinggal mau lebih diperjelas lagi langkahnya kemana. Ya. Gimana Dr. Iswa? Halo Dr. Iswa, ada tanggapan? Ya, saya kira kita semua sepakat yang disampaikan. Kalau kita dengan hadis yang awal, kalau yang terjebak satu mukmin ya mungkin mukmin itu yang punya dampak, yang mukminnya level atas pemimpin negara ya kita lah yang dibawa-bawain yang jadinya terkena dampaknya. Tapi ya makasih banyak atas jawabannya Dr. Kukusik, cukup memuaskan. Syukuran jazakallah. Merasa diuji ini tesis gua. Nice to meet you again, Miswah. Dr. Fausan masih unmute. Oh iya, maaf. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Koko tadi. Saya izin mau share screen lagi ini. Jadi, nah, ini bakal lama lagi nunggu ya. Jadi kalau kita melihat apakah pandemi ini adalah pandemi yang pertama di dunia, kan enggak ya. Jadi kita dulu pernah mengalami dunia pernah mengalami berbagai macam pandemi, dan ini saya menarik. Ada, kalau tadi Dr. Koko cerita tentang bagaimana negara-negara lain, ada Uni Eropa, ada Amerika Serikat, ada China, mengatasi pandemi. Nah, kita punya pengalaman yang luar biasa nih Dr. Koko. Jadi kalau saya boleh juga menyampaikan suatu ide, jadi Islam itu pernah mencatatkan sejarah dalam mengatasi pandemi. Dan sejarah yang paling terkenal itu adalah dalam tahun Al-Amwas. Jadi tahun Al-Amwas itu adalah turunan dari wabah Justinianus ya, wabah Justinianus yang itu saat itu sampai katanya konon 1/3 sampai setengah penduduk dunia itu habis gara-gara wabah Justinianus. Jadi Eropa babak belur, kemudian Asia juga babak belur. Nah, termasuk itu juga melanda daerah Islam, yaitu saat itu kekhilafahan Islamiyah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab di Syam saat itu kena. Nah, tapi dikenal itu sebagai tahun Al-Amwas. Nah, ini menariknya, Dr. Koko. Kalau kita lihat ya, ada 3 tokoh. Ini saya tampilkan, sengaja saya tampilkan. Ini ada 3 tokoh dalam tahun Al-Amwas. Ini saya ingin mengambil ibroh dari 3 tokoh ini. Kita tidak akan membahas panjang lebar tentang sejarahnya. Kita tidak akan membahas tentang kisahnya. Namun, saya menarik, kita memerlukan 3 tokoh ini. Jadi, Sayyidina Umar bin Khattab saat itu pertama memilih tokoh yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah salah seorang yang kata Rasulullah ini 1 di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam hadis sahih jelas sekali beliau mengatakan Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah.
Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah pemimpin yang kemudian dipercaya memimpin Syam pada saat pandemi, yang menghabiskan puluhan ribu kaum muslimin meninggal saat itu. Nah, karakter Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah, kalau kata Rasulullah, orang yang paling terpercaya di umatku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi karakter amanah, karakter terpercaya ini adalah miliknya Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun ternyata sekedar amanah pun ini ternyata belum berhasil mengatasi tahun Al-Mu'az. Jadi masih banyak yang meninggal, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian akhirnya meninggal dunia. Beliau kemudian terinfeksi oleh bakteri Yersinia pestis, kemudian beliau meninggal. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal, kemudian Umar bin Khattab mempercayakan kepada sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Jadi sahabat Mu'az bin Jabal ini juga Rasulullah punya testimoni tentang beliau. Jadi Mu'az bin Jabal ini adalah sahabat yang kata Rasulullah, orang yang paling paham halal dan haram di umatku adalah Mu'az bin Jabal. Nah, jadi kalau kita simpulkan garis titik tengahnya ini adalah Mu'az bin Jabal ini adalah yang paling faqih fiddin. Jadi Mu'az bin Jabal pun kemudian mencoba menyelesaikan pandemi ini, dan ternyata beliau mungkin sudah mencoba menjaga, mencoba berupaya segenap jiwa yang menyelesaikan pandemi ini bersama-sama rakyat. Tetapi ternyata beliau terinfeksi juga. Awalnya dari anak beliau ya, jadi masuk ke dalam klaster keluarga, kena Yersinia pestis juga, dan akhirnya beliau terinfeksi dan ternyata beliau meninggal juga. Maka estafet kepemimpinan kemudian masuk ke orang yang bernama sahabat Amr bin As. Siapa sahabat Amr bin As? Ini orang Arab itu bilang kayak gini, orang paling pinter, orang paling cerdas di Arab itu, dalam sejarah saat itu ada 4 orang. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua ada Amr bin As, yang ketiga Mughirah bin Syu'bah, yang keempat adalah Zaid ibnu Abihi. Nah, ini adalah 4 orang yang paling pinter, testimoni orang Arab. Nah, Amr bin As salah satunya. Dan kita lihat ternyata Amr bin As lah yang kemudian dengan karakter kecerdasannya kemudian berhasil menangani wabah ini. Nah, apa yang saya ingin sampaikan, Bang Koko, jadi memang ternyata 3 karakter ini memang harusnya dimiliki dalam penanganan pandemi ini. Jadi bukan hanya karakter kita ngumpulin orang cerdas saja, ternyata saya pikir enggak, belum cukup masih. Ternyata kita memerlukan 3 karakter. Pertama, karakter seamanah Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang yang memang betul-betul terpercaya, dan memang tadi seperti yang Bang Koko katakan, kita ini sebenarnya kurang trust, ya. Kurang kepercayaan. Jadi pemimpin siapapun, termasuk bisa jadi kalau misalnya Bang Koko dikasih kesempatan, bisa jadi belum percaya juga. Maka memang perlu orang seamanah Abu Ubaidah bin Jarrah yang membuktikan bahwa saya memang orang yang amanah kayak gitu. Tapi juga nggak cukup, ternyata orang yang amanah pun itu belum bisa untuk menyelesaikan pandemi. Nah, ternyata perlu tokoh yang faqih fiddin. Hari ini penanganan pandemi ini seringkali menabrak rambu-rambu agama, bisa jadi. Maka kita perlu seseorang tokoh yang faqih fiddin, orang yang paham halal dan haram. Dan ini masuk dalam karakter Mu'az bin Jabal. Dan yang ketiga, nggak cukup hanya sekedar paham halal dan haram, ahli ibadah, nggak cukup dengan hanya sekedar amanah, tetapi betul tadi, perlu ada orang cerdas. Dan ini akhirnya memang Amr bin As lah yang kemudian menyelesaikan. Bukan berarti Amr bin As yang semuanya menyelesaikan, tapi dia adalah bagian daripada tonggak-tonggak penyelesaian ini. Dan kebetulan dialah yang berhasil menyelesaikannya. Jadi kecerdasan, amanah, kemudian faqih fiddin. Dan sebenarnya Islam itu punya banyak contoh dalam menyelesaikan berbagai macam masalah di dunia. Nah, cuma jadi kalau saya mau membuat suatu benang merah, sebenarnya hari ini Islam itu belum diberikan kesempatan. Jadi kalau kita melihat konsepnya Uni Eropa, konsepnya apa? Konsepnya Amerika Serikat, konsepnya China, saat ini mereka pun belum terbukti menyelesaikan. Nah, sebenarnya kita perlu konsep-konsep menggali lebih jauh konsep-konsep dari Islam dalam menyelesaikan tahun ini, dalam menyelesaikan wabah. Dan ini salah satu awalannya. Dari karakter tokohnya aja, sebenarnya kita melihat dalam penyelesaian ini memang rakyat itu percaya jadinya. Bahkan Bang Koko, ketika Amr bin As menyampaikan kayak gini, dalam khutbah beliau yang sederhana ya, beliau jadi keluar ke masyarakat, orasi ke masyarakat.
Jadi kata beliau itu bukan dokter, bukan seorang epidemiolog, tapi kemudian beliau melakukan penelitian, melakukan riset sebelum beliau dipercaya sebagai pemimpin. Kata beliau, pandemi ini, wabah ini seperti api yang berkobar, kata beliau. Api yang berkobar, yang terus berkobar. Dan api yang berkobar itu terus akan berkobar selama ada bahan bakarnya. Selama bahan bakarnya ngumpul, ini tetap akan berkobar. Nah, kata Ammar bin As, gini aja. Saya akhirnya mengambil kesimpulan, bahan bakarnya ini adalah manusia. Kalian ini bahan bakarnya. Maka bahan bakarnya ini harus berpencar semuanya, supaya api kesulitan untuk mencari bahan bakar. Maka perintah Ammar bin As saat itu adalah, kalian semuanya harus berpisah, harus jauh-jauhan. Harus physical distancing. Nah, ini penemu konsep physical distancing pertama itu adalah Ammar bin As. Kalau konsep isolasi dikembangkan oleh Umar bin Khattab saat itu, yang mengisolasi daerah Syam, maka kemudian Ammar bin As menyelesaikannya dengan physical distancing. Kemudian beliau perintahkan semuanya untuk saling berjauhan. Saat itu bahkan ada sahabat yang langsung raise hand saat itu. Saya nggak setuju, ini nggak sesuai sunnah, kata dia. Ammar bin As nggak peduli, nggak bisa, ini memang sudah kebijakan dan saya memberikan contoh terlebih dahulu. Dia kemudian melakukan isolasi diri, semuanya isolasi diri, dan betul, Bang Koko, dalam waktu yang tidak lama, dalam hanya hitungan minggu mungkin ya, saat itu permasalahan wabah teratasi dan Syam kemudian bisa keluar daripada wabah itu dengan selamat. Nah, jadi mungkin itu tambahan saya. Oke, mungkin ada pendapat Bang Koko dengan cerita ini. Apa ya? Pendapatnya apa ya? Ya udah, ayo cari orang-orangnya, udah. Jadi begini ya. Saya setuju mengenai bahwa negara-negara lain itu dengan isme mereka masing-masing itu masih jalan pedangnya ya. Ismenya dari masing-masing negara itu kan menentukan kemana mereka akan melangkah, dan memang belum selesai. Sebentar terkendali, sebentar lagi mereka longgarkan, masalah lagi. I do menganggap bahwa masih banyak yang bisa digali dari peradaban-peradaban yang ada, bagaimana mereka selesaikan wabah-wabah yang dulu, termasuk yang tadi disampaikan Bang Kausan. Dan itu memang udah jadi rekomendasi sebenarnya bagaimana 3M itu. Jadi yang dilakukan pemerintah sekarang yang disampaikan sebenarnya ya nggak jauh-jauh. Idenya mengadopsi dari ide-ide yang disampaikan Bang Kausan tadi. Cuma ya kenapa belum totalitas, belum optimal ya? Again, there's a trust problem. Ada problem trust di sana. Ada juga ya udah, memang masyarakatnya juga beda dibandingkan masyarakatnya Ammar bin As dulu dengan masyarakat Indonesia sekarang tuh beda ya. Karena ini adalah situasi yang jauh berbeda. Ini bukan kalau kita lihat masyarakat kita, memang tetap ada kelas-kelas berdasarkan pendidikannya, latar belakang sosial, ekonominya, how they react, bagaimana mereka beraksi dan bereaksi. Tentu ini beda. Kayak saya ingat dulu ada satu kisah zaman Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah ya. Waktu itu saya kurang ingat detailnya karena cuma baca beberapa kali. Waktu itu dia menyampaikan di zaman Umar atau zaman Utsman itu masyarakatnya kayak gimana, terus saya ketibanya ini masyarakat yang kayak gini. Jadi memang situasinya berbeda. Saya lupa dalam konteks apa, tapi beliau waktu itu menyampaikan masyarakatnya memang beda, karakternya berbeda. Jadi approach-nya bisa jadi juga tidak bisa sama. Ide-ide dasarnya bisa jadi sama, tapi caranya dikomunikasikan dan di-approach ke publik bisa jadi berbeda. Again, kita udah pada tahap konsep, ada karakter itu ada juga, ya udah dikombinasikan lah. Itu yang perlu, kayak the dream team-nya, Avengers-nya lah zaman sekarang, karena orang-orang lebih gunakan atau Pandawanya lah ya. Kumpulkanlah orang-orang itu kayak Abu Ubaidahnya, Mu'adz bin Jabalnya, Ammar bin As-nya, satu kali, jangan dicicil, satu kali templok-templok set jalan. Nih, ini
Ya memang kita perlu. Dan kalau bukan pemerintah yang melakukan, atau mungkin mereka agak lambat melakukan, mungkin harusnya dari masyarakat sendirilah itu digerakkan. Baik. Mungkin ya. Ini kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi. Ini masih saya kasih kesempatan dulu sebelum saya bacakan pertanyaan. Mungkin siapa tahu masih ada yang mau menyampaikan pendapat atau bertanya secara langsung dengan Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik. Mudah-mudahan bukan pasien beliau yang bertanya. Jadi bukan pertanyaan psikosomatis. Ya, mungkin silakan saya kasih kesempatan sebelum saya baca. Saya bacakan mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang mungkin perlu kita tanggapi. Silakan. Bagi para audiens ini masih bertahan, ini luar biasa. Ini 128 dikurang kita ini. Ini masih mendengarkan pemaparan ngobrol kita. Mudah-mudahan ini berdaging semuanya, bukan ngobrol ngalor ngidul dan bisa kita jadikan solusi. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kasih kesempatan sambil nunggu pertanyaan yang ada. Ini ada pendapat yang menarik dari Saudari Warni Juwita. Ini saran yang sangat brilian. Presiden berkoordinasi dengan semua ahli, expert dan dari berbagai bidang terkait. Sayang Presiden dan para pengendali penguasa negeri ini tak memiliki kolbu nurani, idealisme yang berpijak pada kepentingan kemanusiaan, yang ada pijakan yang dinafasi dengan ruh mungkin ya, ruh kapitalisme, nafsu hubud dunia penguasa dunia kini, dan ruh si mata satu. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Dr. Andi tadi, kita sebenarnya punya resource, kita punya tokoh-tokoh, kita punya orang-orang yang mungkin punya karakter seperti Abu Ubaidah, kita punya karakter seperti Muaz bin Jabal, kita punya karakter seperti Ammar bin As. Nggak sedikit orang di Indonesia seperti ini. Tetapi mungkin pendapat dari, kalau saya mau menangkap pendapatnya dari Bu Warni Juwita, ini permasalahan betul tadi kata Dr. Andi tadi, ini orangnya memang beda, tetapi kalau saya ambil sedikit kesimpulannya, bukan sekedar orangnya beda ini ternyata karena sistem yang ada saat ini adalah beda, seperti yang disampaikan oleh Bu Warni, ya, karena memang saat ini kita berada pada sistem kapitalisme, di mana betul kita punya resource, betul kita punya orang-orang, punya dana, punya berbagai macam sumber daya alam, tetapi sistem yang kemudian menggelayuti kita saat ini adalah sistem kapitalisme. Ya, sehingga semuanya nggak jalan jadinya. Karena pola pikir dari awalnya adalah kapitalis. Demi uang, demi kepentingan saya, bukan demi kepentingan semuanya. Demi bagaimana saya selamat sendiri. Nah, bagaimana saya bisa menyelamatkan kapital saya. Nah, ini yang kemudian ya mungkin kita enggak, tetapi yang lain seperti itu. Dan negeri ini memang mau tidak mau, kita melihat hukum yang ada, ekonomi yang ada itu dijalankan dengan cara kapitalis, bukan dengan cara sebagaimana dulu Umar bin Khattab memilih 3 orang ini, yaitu dengan cara Islami, di mana kepentingan manusia itu betul-betul di atas segalanya. Nah, ini memang kita perlu bukan hanya sekedar ganti tokoh seperti 3 orang tadi, tetapi juga kita perlu lebih jauhnya adalah berpikir bagaimana sistem yang ada ini betul-betul berubah menjadi sistem yang Islami. Nah, ini saya sambung supaya cepat aja, sambung dengan ini pendapat Bu Hajjah Endah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan akan kembali ke Sang Empunya. Roket 5M-nya merupakan salah satu ikhtiar dalam menghadapi pandemi ini. Dengan tidak lupa tetap menjaga imunitas organ tubuh kita dengan pola makan sehat yang penuh dengan nutrisi, mineral lemak, dan vitamin. Mohon maaf dan terima kasih. Kemudian saya sambung, Dokter Pojan boleh minta PPT-nya enggak? Kebetulan nggak pakai PPT, kita cuma nyuplik-nyuplik dari Twitter-nya aja. Ya. Jadi kemudian ini izin bertanya mungkin nanti tidak kita tanggapi dulu. Assalamualaikum Dok, izin bertanya bagaimana pendapat dokter dengan situasi sekarang khususnya di daerah saya. Stok habis. Nah, ini memang salah satu keresahan masyarakat. Oke, mungkin ada tanggapan. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Bagi yang mau berpendapat langsung. Apa yang mau ditanggapi? Mana ya? Semuanya. Semuanya yang tadi. Ada tanggapan enggak?
Tanggapannya ke saya, Bang Fauzan, atau ke teman-teman yang hadir? Ke Bang Koko aja. Sepertinya yang lain belum ada yang paling ada Allah, dan itu adalah yang Ini ada yang live pesan yang di bawah tuh, sekarang hampir semua masyarakat putus asa dengan pemimpin, bahkan naskah pun nggak dipercaya. Oh ya, sebentar. Yang itu belum kebaca. Nah, sekarang hampir semua masyarakat putus asa dengan pemimpin. Dan bahkan nakes pun tidak dipercaya. Gimana kita bisa membangun kepercayaan dengan para pemimpin yang sampai kondisi pandemi, yang sudah sangat banyak memakan korban, para pemimpin masih tetap tarik ulur kebijakan. Yang semakin hari semakin kacau rasanya. Mungkinkah pemerintah saat ini berlepas dari kepentingan kapitalis ya, dari kepentingan usaha dan para investor? Ya, Mungkin kasih tanggapan dari beberapa ya? cuitan. Bagaimana ya, Bang Fauzan ya? Ya, dengan situasi kayak gini ya, kita yang bisa kita lakukan adalah yang bisa dilakukan bikin. Jadi kalau teman-teman yang punya saran kepada masyarakat, kepada pemerintah, lakukan aja. Kalau kalian punya misal upaya-upaya gerakan-gerakan sosial gitu untuk membuat kondisi lebih baik, sampaikan aja. Jadi ini ruangnya justru terbuka bebas. COVID sebenarnya tidak membuat orang makin terkungkung, tapi justru semakin di dalam satu, kalau saya melihat justru jadi lebih leluasa. Sebagai contoh, Bang Fauzan, kalau COVID nggak datang, kalau berdasarkan urut kacang, ya, dokter-dokter muda itu jarang ada yang punya kesempatan untuk tampil ke publik. Ya, konsultan-konsultan muda dan lain sebagainya. Tapi kan karena COVID datang dan kemudian kita akan lebih banyak meminta kepada para guru-guru kita untuk membatasi misal jumlah pertemuan, membatasi jumlah praktek dan lain sebagainya. Jadi kan ada kesempatan untuk itu. Untuk kemudian menyampaikan ide-ide yang dari anak-anak mudanya jadi lebih kelihatan. Saya melihat satu sisi seperti itu. Sama juga dengan bagaimana sebenarnya publik dan juga negara ini melangkah kemana, itu juga saran-saran dari berbagai kelompok harusnya tetap disampaikan, tetap disuarakan. Seperti gerakan anti korupsi, tentang bagaimana sebuah sistem itu mencoba mengayomi semua masyarakat, tidak hanya mereka yang berduit, yang kaya, tapi juga mereka yang dompetnya tipis juga harusnya. Jadi just do, apa yang bisa kita lakukan saja, selama itu tidak menambah parah kondisi pandemi ini. Kan yang diminta untuk dilakukan kan 5M, 6M doang, tapi tidak dilarang menyuarakan pendapat, tidak dilarang menyampaikan saran-saran ke publik, tidak dilarang mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat luas, dan orang-orang butuh itu. Sekarang kita coba hadir dan memberikan apa yang orang-orang butuh, karena kalau kita mencoba membantu orang, ada dua yang bisa kita dapat. Di dunia kita bisa dapat hal yang baik, respon dari masyarakat, tapi ya ujung-ujungnya kita berharap dosa-dosa kita diampuni, kita dapat keridhaan Allah nanti. Just do. Kalau misal ada teman-teman misal nih, Bang Fauzan punya taktik dan strategi apa gitu, mulai dari root-nya, mulai dari atas, atau siapa teman-teman yang juga hadir pada kesempatan hari ini, ya sampaikan aja. Nggak usah takut menurutku ya, selama kita tidak menghina, membuli, atau apalah. Tampil saja, pede aja, karena semua juga sekarang sedang berlomba-lomba, sama dengan obat-obatan kita, vaksin kita. Dari saya sih lebih, ya kenapa nggak vaksin merah putih itu digaspol gitu ya, karena toh pada akhirnya kita akan butuh vaksin-vaksin itu, daripada kita beli terus kan, daripada kita tergantung dari luar, ya udah sampaikan. Suara-suara publik itu akan saling terresonansi, dan kalau masuk akal, maka saya pikir masyarakat juga, terutama yang generasi milenial ke bawah, itu lebih terbuka untuk diskusi. Kita dorong. Saya rasa ini kesempatannya. Ini waktu yang diberikan Allah tuh untuk menjembatani akselerasi itu.
Ya, termasuk baik. perbaikan sistem. Ya, menarik. Kita udah sampai ke sesi terakhir ini. Udah tidak terasa sudah 1 jam 30 menit kita bersama Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, SPPD, konsultan psikosomatis. Ini gaya bicaranya memang seperti itu ya, Dr. Koko ya. Dia memang tidak meledak-ledak, tidak naik turun, memang datar seperti itu. Ini memang mencoba mendalami psikosomatik seseorang. Ya, jadi menarik yang kita sampaikan, mulai dari masalah tadi kita bicara, sebenarnya kata beliau ini adalah masalah trust. Kemudian kita sebenarnya punya aset yang banyak, kita punya resource yang luar biasa yang dimiliki. Ya tinggal bagaimana kita, seperti judul yang kita bawakan pada hari ini adalah bersinergi mengakhiri pandemi. Nah, mungkin memang perlu waktu panjang untuk menjabarkan. Jadi kalau kata Dr. Koko tadi, kalau saya dikasih kesempatan, saya akan sholat dulu, kemudian saya akan ini banyak bisa jadi pemimpin yang ada ini istilah sholat itu kan bukan sekedar sholat biasa kan ya, Dr. Koko ya. Jadi ya saya kan udah sholat zuhur katanya tadi, saya udah sholat maghrib. Enggak, maksud sholat itu adalah, kalau saya menangkap tadi, saya pengen bantuan dari Allah. Dan bantuan dari Allah itu nggak akan datang kalau kita nggak intan surullah terlebih dahulu kan. Kan kata Allah dalam surah Muhammad ayat 7 itu, intan surullah yang suruh kumuyutabit aqdamakum. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Allah, maka tolonglah agama Allah ini. Dan bagaimana cara menolong agama Allah itu adalah, ya berarti kalau Allah nyuruh kayak gini, kamu jangan kayak gitu dong. Nah, kamu jangan melakukan hal-hal yang Allah larang. Misalnya kita lihat negeri ini penuh dengan riba, kemudian negeri ini penuh dengan maksiat, mulai maksiat yang kecil sampai maksiat yang besar, dan maksiat yang terbesar itu kan adalah ketika kita abai dengan syariat Allah. Kita kemudian menghina-hina ulama, kemudian kita menghinakan syariat Allah, kemudian Al-Quran itu dicampakkan, tidak diterapkan di muka bumi. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap Allah. Maka bukan sekedar sholat, tapi juga adalah minta tolong kepada Allah. Dan ketika Allah udah jawab, ini loh, aku udah nolong kamu dengan aturan-aturan Allah itu, ya udah terapin aja. Nah, jadi kalau saya, ini penafsiran saya aja. Maksud Bang Koko seperti itu. Kemudian yang kedua berarti adalah minta maaf ini. Minta maaf ini kan bukan hanya sekedar bilang maaf ya, nggak seperti itu. Maaf ya itu kan berarti bentuk yang betul-betul dari pemimpin ini menunjukkan rasa empati, rasa simpati, dan setidaknya menyampaikan kata maaf, dan kemudian perilakunya menunjukkan bahwa saya nggak akan ngulangin lagi. Kemarin saya kayak gini, kemarin saya mukulin orang-orang, kemarin saya menzolimin orang-orang. Ya udah, sekarang saya berubah kayak gitu. Kemudian yang ketiga tadi adalah melakukan mengumpulkan semua resource yang ada dan kemudian menyatukan semua elemen-elemen umat untuk bisa kemudian mengakhiri pandemi ini. Nah, ini dan kemudian langkah-langkah teknis gampang lah kalau semuanya mulai dari aturan Allah sudah bersama kita. Kemudian yang kedua, kita bersama masyarakat bersinergi, dan yang ketiga, ini ada ahlinya nih. Ahlinya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pandemi ini. Mungkin itu kalau saya mau menafsirkan. Memang mungkin nggak sesuai banget dengan apa yang disampaikan Bang Koko, tapi kan yang namanya host itu berhak nafsirin ya. Oke, Bang Koko, closing statement. Closingnya apa ya? Insya Allah pandeminya selesai. Tapi same with COVID juga akan sembuh. Tapi bagaimana pasca COVID itu dan pasca pandemi itu juga mesti kita persiapkan. Semoga setelah ini kita akan punya tatanan masyarakat yang jauh lebih bagus, secara physically, secara mentally, secara pembangunan ekonomi, pembangunan psikospiritual mereka juga, ya. Karena hanya dengan cara itu kita nggak akan jadi bangsa mediocre. Hanya dengan memanfaatkan bonus COVID ini, kalau kita melihatnya COVID itu sebagai upaya untuk riset bukan research, tapi riset. Kalau kita bisa
melakukan riset di banyak titik, maka hasilnya kita bisa petik dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi, dan either 270 juta orang ini akan melit, yang lain juga saya harap itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya melihat kesempatannya dikasih sekarang, tinggal kita bisa manfaatkan atau tidak pasca pandeminya. Pandeminya akan selesai, but we should prepare apa yang akan kita lakukan, apa yang mesti kita kerjakan nanti setelahnya. Karena itu yang menentukan kita akan jadi bangsa apa. Kita akan jadi negara apa. Kita akan jadi masyarakat yang diridhoi Allah kah atau tidak. Ya, baik. Nah, terima kasih Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni. Ini closing statement yang luar biasa. Jadi memang kita mendapatkan kesempatan meriset, ya, bukan meresearch. Jadi bukan hanya sekedar penelitian-penelitian tersebut, tapi kemudian ini lebih besar lagi. Tadi ada sedikit secuil kata-kata tadi waktu di awal-awal tadi. Ini memang saatnya peradaban berubah sepertinya. Dan kalau kita mau mengambil kesempatan ini, memang maka bukan tidak mungkin kita peradaban ini akan berubah. Kalau hari ini kita melihat Amerika Serikat yang memimpin, Cina yang memimpin, atau Uni Eropa yang menjadi pemimpin, maka ini saat yang tepat untuk mengambil alih peradaban dunia, ya, Dr. Koko ya. Jadi mari kita meriset, melakukan perubahan-perubahan besar, karena banyak contoh-contoh wabah-wabah besar itu berakhir dengan perubahan besar di dunia. Kalau kita lihat wabah Justinian itu kemudian memberikan kesempatan kepada kaum muslim untuk memimpin dunia. Wabah Black Death itu memberikan kesempatan kepada Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Kemudian wabah flu Spanyol itu kemudian mengakhiri Perang Dunia I, dan akhirnya efeknya adalah Turki Utsmani kemudian runtuh, Jerman kemudian runtuh, kemudian Uni Soviet kemudian bangkit. Ini kan adalah salah satu variabel yang bukan sebab akibat sebenarnya, tetapi ada peran daripada wabah di situ. Dan kita melihat sepertinya dengan COVID ini bukan hanya akan mengakibatkan masalah morbiditas dan mortalitas bagi masyarakat, bukan hanya masalah sakit dan mati saja atau sakit mati dan sembuh, tetapi akan banyak yang terjadi. Dan kita menunggu bersama. Masalahnya bukan hanya di kesehatan, masalahnya akan ada di ekonomi, dan masalahnya di politik. Dan kita melihat bisa jadi peradaban dunia akan berubah karena COVID ini. Dan kita berharap berubahnya itu adalah berubah yang indah, ya. Bang Koko, yang kita semua sepakat, saya pikir forum di webinar ini sepakat, kita pengen perubahan yang indah. Bukan bersama kapitalisme, bukan bersama komunisme, tetapi insya Allah bersama Islam. Sebagaimana dulu Amr bin As akhirnya menyelesaikan pandemi ini, dan kemudian Islam semakin berjaya menaklukkan lebih jauh daripada Syam lagi, kemudian menaklukkan daerah Afrika, kemudian menaklukkan daerah Eropa setelah pandemi wabah tahun Al-Amwas selesai. Demikian, terima kasih Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni SPPD Konsultatif. Terima kasih juga kepada tadi sampai 130-an peserta kajian online yang tetap bergabung bersama kita sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, insya Allah masih pada Ahad pagi pukul 6 sampai 7.30 dengan judul-judul dan narasumber yang berbeda. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta webinar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Andi Khomeini atas kesempatannya. Mudah-mudahan kapan-kapan lagi kita undang join lagi. Terima kasih. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Koko, makasih Dr. Fauzan. Waalaikumsalam. Jazakallah Windu Dr. sehat. Fauzan, Dr. Koko. itu. Inggih, Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tambah. Alhamdulillah. Insya Allah mungkin lebih sedikit aman daripada di Jakarta.
tidak ada kelihatan kasus. Iya, ada tapi tidak terlalu ramai. Iya, Ya. nggak terlalu ramai ya, berarti ya. Iya, insya Allah enggak. Orang-orang sudah biasa aja pulang pergi, keluar masuk pasar. Rutinitas berjalan normal saja, insya Allah. Ya, soalnya itu angin lautnya tuh udah mati. Mau menuju Mataram aja Lombok udah mati di jalan. Enggak dihiraukan soalnya Bunda. Iya. Kita kalau turun ke kampung-kampung, desa-desa, aduh mencari orang pakai masker itu sulit. Paling kita yang datang aja pakai masker. Ya Allah, kalau memang aman-aman aja udah negara Eropa, negara-negara di Amerika dan lain-lain mereka aman-aman sudah tidak pakai masker. Kalau mereka memang aman tidak ada kasus kan nggak apa-apa Bu. Iya, insya Tidak ada Allah. kasus kan? Ada sih ada tapi ya mungkin masih terkendali Bang. Kalau ada mah tetap pakai masker, itu kan bentuk tawakal kita kepada Allah. Iya, ya memang sih. Tapi maksudnya kalau di lingkungan itu sudah tidak ada kan tidak wajib gitulah. Tapi kalau kita ya pakai masker itu orang kota aja Bunda. Ya pakai masker orang kota, orang di dinas. Pas sudah turun masuk kampung ini walaupun di Mataram nggak ada orang pakai masker. Masjid jalan saja biasa rutin. Mudah-mudahan semua sehat selalu ya Bu ya. Iya. Sehat selalu. Insya Allah. Ya kita semua dilindungi Allah. Amin. Kami kalau turun ke kampung, ke desa gitu, malah risih. Pakai masker sendiri. Orang-orang lingkungannya hadir enggak pakai masker loh. Kita pakai masker sendiri malah jadi lain sendiri. Kalau di pesantren ini gimana Bu? Ini karena PPKM jadi diancam tuh sama dinas. Pokoknya kalau anak-anak dimasukkan di izin operasional lembaganya dicabut. Itu surat edarannya. Tapi kalau orang tua wali murid itu mesti keras tuh tanda tangan sampai 80% masuk anak-anak gitu. Oh gitu, Masya Allah. Tapi bolak-balik didatangi pengawas diancam nanti lembaganya ditutup gitu. Tapi bilang ini pengawas ini paranoid banget sih. Ya karena itu Bu bagian daripada tugas ya Bu ya. Iya. Juga bagian daripada tugas. Ya mau gimana lagi gitu, udah susah dia juga. Iya. Ya begitulah. Ini Mbak Eka Mbak Eka sudah masuk buku. Sudah masuk belum? Mbak Eka udah dari tadi sebenarnya nunggu. Ini sebentar saya ini lagi. Oh iya, ada ya. Bu Indu ini sudah jadi selebritinya wanita Islam. Saya selalu nyimak, aku ikut kegiatan pelungguh Bu Indu. Itu kadang-kadang saya ada laptop 2 gitu kan, ada sambil apa tuh daring, sambil apa, tapi tetap saya ikuti insya Allah acaranya di PP itu. Cuma nggak ikut bersuara sih karena harus memperhatikan lagi yang lain. Gitu. Ya Ibu Arni mah ikut di kajian-kajian wakaf juga masih tetap ikut. Ya. Masya Allah benar-benar. Bapak memang ini apa ya? Ya terutama saya itu juga di rumah saja juga jadi selalu ikut kajian-kajian seperti itu gitu ya. Apalagi Bu Arni. Iya, cuma itu Bunda mesti ada dampingannya, pekerjaan yang lain tuh. Ada daring, sebulan ini daring terus belum selesai. Tapi sayang juga kalau Anda melihat wajahnya bunda-bunda dari Jakarta ini. Masya Allah. Masya Allah. Berarti saya dikangenin ya.
Seg- Ada Bu Rupiah juga rajin. Iya, Ya, Iya, insya Allah. ada